menghadapi di dalam kehidupan yang memang tidak semakin baik. Memang secara teknologi, kehidupan yang ada itu semakin ditunjang dengan teknologi yang luar biasa. Kita semakin dipermudah dengan alat-alat yang ada. Tetapi di satu sisi teknologi itu juga membawa dampak. Karena itu menyaingi skill manusia. Sehingga pekerjaan semakin berkurang. Ya. Teguh, kukuh. Apa itu teguh? Maka bisa ditampilkan Pak Anto? Minta maaf. Teguh, ini bukan nama orang Jawa ya. Kukuh. Teguh itu tetap tidak berubah. Kalau kukuh itu kuat terpancang pada tempatnya, tidak mudah roboh atau rusak, Bapak Ibu. Ini adalah teguh, kukuh. Bapak Ibu bisa melihat itu sampingnya itu ada menara, itu ada mercusuar Hercules. Kalau Bapak Ibu melihat di Google, Bapak Ibu, saya belum ke tempat ini, tetapi ketika saya penasaran, kira-kira bangunan mercusuar yang terkokoh atau tertua di dunia itu apa? Maka akan muncul ini Bapak Ibu. Mercusuar Hercules. Ini letaknya itu ada di pantai Atlantik utara Spanyol. Ini dibangun sekitar abad 2 setelah Masehi, berarti sekitar tahun 200-an. Berarti sudah ada hampir 1900, 2000 tahun. Dan bangunannya masih seperti itu. Boleh dibilang dia menjadi saksi beribu-ribu orang yang ada di situ. Pada waktu itu pelayaran di sekitar situ mengandalkan itu, karena tujuan daripada mercusuar kan untuk memberikan tanda kepada nelayan atau kapal-kapal di tengah laut bahwa oh di sana ada daratan, kan begitu ya. Jadi menara ini Bapak Ibu itu berdiri kokoh, ya, teguh kukuh, ya, itu hampir sekitar 2000 tahun. Apa rahasianya menara ini? Saya coba pelajari. Itu hanya beberapa kali loh mereka diperbaiki, intinya diperbaiki dan di cat di apa, tetapi ada rahasia yang mereka katanya tidak sampaikan di yang saya baca itu. Tapi belajar dari sini, saya rindu untuk kita juga memiliki suatu pendirian yang teguh dan kukuh ya di dalam menghadapi zaman yang sebenarnya ke depan ini semakin tidak enak gitu loh, tidak nyaman. Teks yang kita baca hari ini terdapat di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Ada di sana. Selain daripada ada yang mungkin melihat di layar, Bapak Ibu mungkin bisa membuka Alkitab atau juga HP yang terinstal. Kita baca sama-sama. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kalau sudah ketemu, sama-sama nanti katakan amin gitu ya. Amin, amin, amin. Belakang belum amin, belum ketemu berarti. Ayat dan pasal ini tidak hilang dari Alkitab saudara. Kalau nggak ketemu berarti saudara yang jarang buka mungkin. Udah ketemu? Oke, kita banyak dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terima kasih Bapak Ibu. Kolose, kalau di zaman modern hari ini adalah sekitaran Turki. Jemaat di Kolose ini bukan didirikan oleh Paulus, ya. Dan Paulus menulis surat untuk jemaat di Kolose ini menurut para ahli itu ketika dia masih atau ketika dia dalam tahanan di Roma, tahanan rumah di Roma waktu itu 2 tahun. Dan dia mendapatkan laporan dari Epapras bahwa ada suatu perkembangan, pergeseran pengajaran yang terjadi di Kolose. Ya. Adanya suatu penyimpangan dari pengajar-pengajar di sana, bahwa ajaran yang ada itu cenderung mereka untuk
berkompromi dengan dunia. Ya, ini salah satunya Bapak Ibu, bahwa mereka melakukan suatu pengajaran yang menekankan untuk mengenal Tuhan dan butuh diselamatkan, itu bisa menyembah roh-roh yang menguasai alam semesta. Mereka percaya kepada bintang-bintang, dicampur aduk, dan juga termasuk menyembah malaikat. Kolose 2 ayat 16. Ya. Itu ajaran yang membuat Paulus resah. Meskipun jemaat di sana bukan jemaat yang dia dirikan, tetapi ada suatu beban untuk meluruskan pengajaran yang ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau melihat di medsos, tepatnya di TikTok, pernah muncul gereja yang ada di Bali, itu mereka dalam ibadahnya lebih menekankan kepada penyembahan malaikat melalui tarian tamborin. Ada pernah muncul di beranda Bapak Ibu di Facebook, di YouTube, TikTok. Jadi mereka lebih menekankan kepada peran malaikat. Jadi mereka ibadah, mereka nari-nari, katanya digerakkan oleh malaikat dalam gerakan-gerakan itu. Jadi jemaat yang begini pun bisa ke depan dan menari sesuai instruksi daripada malaikat yang ada. Ya, itu viral Bapak Ibu. Dan setiap saya komen tanya, ini gereja apa? Minta maaf, tidak pernah dibalas. Ya, tetapi rahasia itu kan kalau sudah di medsos itu kita bisa dapat gampang. Tetapi saya tidak menyebutkan itu gereja apa, tetapi yang jelas lokasinya ada di Bali. Dan mereka menekankan itu, ya, mulai mau kembali ke zamannya Kolose, menyembah malaikat, menekankan malaikat. Ya. Yang kedua, cuma di Kolose juga mau kembali untuk apa? Bahwa untuk keselamatan mereka juga harus menjalankan peraturan-peraturan yang Taurat ajarkan, yaitu sunat, hari Sabat, dan pantangan-pantangan, sesuatu untuk tidak makan, dan juga hari-hari tertentu mulai diajarkan oleh jemaat yang ada Kolose. Ini membuat resah ini, ya, bagi Paulus. Makanya Paulus menulis surat untuk jemaat yang ada di Kolose. Ya, jadi seperti itu, dan penekanan Paulus kepada jemaat di Kolose, kalau kita mempelajari, intinya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna, dan ajaran-ajaran yang lainnya itu menjauhkan orang dari Kristus. Kalau ada orang Kristen yang mengajarkan sesuatu keselamatan ditambahkan dengan sesuatu yang lain, Bapak Ibu, udah barang tentu bahwa itu adalah suatu hal yang menyesatkan. Ya. Percaya Yesus, tetapi kita juga harus memperingati hari-hari tertentu. Ya, kita kuduskan hari ini untuk tidak boleh begini. Semua hari itu baik, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, juga menekankan bahwa melalui Kristuslah Tuhan menciptakan dunia ini, dan melalui Kristus pula Tuhan menyelamatkannya. Ini untuk mengcounter, ini untuk melawan ajaran guru-guru yang ada di Kolose bahwa ada dewa-dewa yang juga menciptakan alam semesta, gitu loh. Menciptakan langit, menciptakan ini, filsafat-filsafat dia ajarkan, dan Paulus mengajarkan seperti ini. Inti yang ketiga, bahwa harapan dunia untuk diselamatkan hanyalah melalui bersatu dengan Kristus, tidak ada yang lain. Kalau ada ajaran-ajaran yang menyimpang daripada Injil yang lain, atau mengabarkan Injil yang lain, tadi malam kita sudah diskusikan dengan pemuda. Injil yang lain itu apa di jemaat di Galatia? Kita sudah pelajari itu. Adalah Injil yang memang menyebut nama Yesus, tetapi nanti diplus-plus-pluskan gitu loh. Paham ya? Ditambah-tambahi dengan sesuatu yang sebenarnya itu tidak perlu gitu loh. Ya. Dan untuk orang-orang yang ada di Kolose, di Galatia, itu lebih kembali kepada Taurat konteksnya. Ya, disunat, memperingati hari Sabat, nanti hari-hari tertentu, itu dia sakralkan, seperti itu. Padahal Taurat itu kan penuntun, saya sudah jelaskan tadi malam sama pemuda di Galatia. Penuntun untuk penggenapan janji, itu Taurat. Nah, kalau janjinya itu sudah ada, penuntun ini masih berlaku enggak? Enggak, kan begitu. Ya. Itu menjadi suatu sejarah, tapi nilai-nilainya bisa kita pelajari, gitu loh. Nilai-nilainya,
kita tidak boleh lupa bahwa Taurat juga itu firman Allah. Tetapi Kristus ketika dia hadir, dia menyempurnakan itu. Bukan Taurat tidak sempurna, tetapi lebih lagi. Karena apa? Mata ganti mata. Tuhan Yesus ganti dengan apa? Mengasihi. Ya toh? Kalau membunuh, kita berpikir saja, berzina, kita berpikir saja sudah menjadi. Kalau kita ditampar pipi kanan, disuruh beri pipi kiri, ya, sakit. Disuruh mendoakan orang yang menyakiti kita. Taurat nggak bilang begitu. Kalau ada keluarga kita dibunuh, harus yang membunuh dibunuh, kan begitu. Ya. Dan janji ini sudah digenapi dalam diri Kristus. Jadi ini ada 3 hal yang disampaikan oleh Paulus. Kembali ke dalam teks tadi Bapak Ibu, bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup tetap ini Bapak Ibu, kalau di dalam bahasa Yunaninya itu peripateo, itu berjalan mondar-mandir atau berjalan keliling. Jadi hidup tetap bukan kita begini, tetapi itu nanti kita akan lihat penjabarannya, itu adalah mondar-mandir atau berjalan keliling seputar-seputar itu, tetapi pada akhirnya nanti akan naik, ya, tingkatannya. Ya, jadi seperti itu. Dengan kata lain bahwa Kristus akan menuntun kita mengikuti sebuah perjalanan rohani yang bersifat pengulangan, sehingga kita menjadi semakin berakar di dalam Dia. Menuntun kehidupan yang bersifat pengulangan. Bapak Ibu menyadari enggak bahwa hidup kerohanian kita tuh ada kalanya pengulangan terus. Saya kasih contoh begini. Kita sudah selesai mengampuni orang, beres ini. 1 tahun kemudian kita dihadapkan dengan orang yang lebih brengsek lagi dari dia. Gitu loh, ya. Dan kita dituntut untuk juga mengampuni lagi, gitu loh. Ya. Ini pengulangan, sebenarnya kita hidup tuh di situ aja, pengulangan-pengulangan dengan yang ada. Ya. Tetapi tidak banyak orang, Tuhan kenapa selalu begini terus, kemarin masalah ini, sekarang masalah yang sama muncul lagi, jangan-jangan lusa juga akan muncul lagi masalah yang sama. Inilah pengulangan-pengulangan pengalaman rohani Bapak Ibu. Ya, ini yang harus kita pahami, jangan ikut Tuhan ini masalah saja nih, ya. Karena ketika saudara lulus itu nanti akan naik tingkat, itu juga nanti akan ada persoalan yang mungkin mirip-mirip, tetapi orangnya yang lebih sadis daripada yang ini, gitu loh. Lebih unik. Ya. Tetapi kalau saudara tidak lulus di sini, saudara pergi, akan diketemukan yang seperti ini. Ya. Tapi kalau sudah lulus dari sini nanti kan lebih unik lagi. Mungkin yang kemarin temperamennya langsung, kalau musuh kita langsung hantam. Nanti yang berikutnya adalah seperti musuh dalam selimut. Aduh, susah itu. Di depan senyum-senyum, ya. Di belakang tikam kita. Ya, biasa. Biasa itu, ya. Yang sudah memiliki suatu pengalaman hidup, yang sudah senior, itu hal yang biasa. Ya, tetapi bagi kita yang masih muda-muda ini, kita belum sejauh ke sana perjalanan kita. Ya. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya di dalam menjalani kehidupan yang pengalaman dengan kerohanian pengulang-mengulang ini, kita tuh bisa tetap teguh kukuh gitu loh, nggak goyang gitu loh. Sesuai dengan teks yang ada, yang pertama adalah kita harus berakar di dalam firman. Ya. Nah ini, kita harus berakar di dalam firman. Apa sih fungsi akar? Ada yang tahu fungsi akar? Ya, bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan penghisap air serta zat makanan. Jadi bagian tumbuhan yang terdapat di dalam tanah, akar ya. Itu akar. Sebagai apa? Penguat dan penghisap air serta zat makanan. Apa hubungannya supaya dengan kita berakar? Karena
di Alkitab tadi yang kita baca itu di sana ada berakar juga gitu loh ya. Ini harus kita pahami. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi akar tadi fungsinya adalah untuk menyerap, untuk sebagai penguat ya, untuk menghisap air, menghisap zat makanan. Kita di dalam kerohanian kita juga Bapak Ibu, itu juga harus seperti itu. Iman kita harus berakar, harus menyerap firman. Ya. Iman kita itu harus menyerap apa yang Tuhan ajarkan. Nah, masalahnya kalau kita tidak membaca firman Tuhan, apa yang kita serap? Berita-berita di medsos yang akan kita serap. Iya toh? Berita-berita di televisi yang akan kita serap, maka kita akan gonjang-ganjing di iman kita ini. Tetapi kalau firman Tuhan yang kita serap, ya, ini basic ini lagi kasih mula-mula ini. Jadi kita ada komitmen ngikutin wanita bijak membaca Alkitab. Kita 1 tahun kita komitmen membaca, menyelesaikan perjanjian baru, 1 hari 1 pasal. Tadi di mobil saya mendengar nih mereka ngobrol nih, Pak Gembala, kenapa sih nggak diadakan ibadah setiap hari? Wah, saya kaget. Kami ini kalau Sabtu sampai menghitung hari Senin, Selasa, Rabu, pengen cepet Sabtu dia bilang, karena ada bisikan, ada ibadah pemuda rumahnya. Saya sih di dalam mobil senyum-senyum aja, tapi ya senang juga gitu ya. Tapi dalam hati saya nanti kau akan diuji dengan kebosanan yang ada. Bagaimana ketika kamu sudah sekolah, ada PR di satu sisi, belum membaca Alkitab ya. Tapi dari sekarang kita ajar ya. Saya bersyukur bahwa mereka menunggu hari Sabtu untuk mengikuti bisikan dan minta, Pak Gembala, kenapa enggak ibadah setiap hari ya. Ya bisa saja kalau kalian mau ya. Kan yang melayani bukan saya saja setiap hari, bisa Bunda besok, nanti giliran kan saya enak. Ya, berakar di dalam firman. Bagaimana kita semakin berakar di dalam Kristus? Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, tetap di dalam firman-Ku, Bapak Ibu, kata kuncinya, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetap yang dimaksud ini adalah meneliti dan mempraktekkan berulang-ulang. Ya. Jadi dimaksud di Yohanes tadi, Yohanes 8 tadi, tetap dalam firman-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, yang dimaksud di sini adalah meneliti dan mempraktekkan itu berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena kehidupan kerohanian kita tadi itu pengulangan. Ya, makanya Salomo ketika menulis bahwa di dalam pengkhotbah, di dalam kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru. Ya. Yang sudah ada, pernah ada, akan ada lagi. Terus akan seperti itu, akan pengulangan Bapak Ibu. Nah, untuk itulah kita harus tetap di dalam firman Allah, ya, meneliti, mempraktekkan berulang-ulang. Orang yang mengerti firman Allah tidak mempraktekkan, itu seperti apa Alkitab katakan? Ya itu, gong itu ya, tapi enak suaranya ya, gong. Ya. Tapi nggak ada nada dasarnya itu. Ya. Jadi kita harus mempraktekkan berulang-ulang seperti halnya yang disampaikan oleh Yakobus. Ya, Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, di sana ada tuh. Dan bukan hanya mendengarkan saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang,
dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau kita ingin berbahagia, Bapak Ibu, maka jangan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi sungguh-sungguh lakukan. Alkitab katakan tadi, kalau kita ini tidak melakukan, itu seperti halnya kita bercermin di depan kaca, mengamat-ngamati muka kita, habis itu kita pergi, kita lupa wajah kita seperti apa. Ya. Jadi kita harus tetap tinggal di dalam firman, meneliti dan melakukan berulang-ulang, karena hidup itu pengulangan. Ya. Kalau kita tidak melakukan firman Allah, apapun yang Tuhan ingin lakukan, ya lakukanlah. Memang berat kadangkala. Salah satunya adalah hal yang paling gampang, yang tidak perlu modal. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Ada nggak modal di sana mengucap syukur dalam segala hal? Atau ketika mau mengucap syukur dalam segala hal, saudara harus beli tiket terbang untuk ke mana itu yang di ujung sana itu. Ya, lalu muter-muter kota itu, mengucap syukur di sana? Tidak. Mengucap syukurlah dalam segala hal, apapun yang saudara hadapi, jalani, Tuhan terima kasih. Kesaksian saya Bapak Ibu, kami ini kalau tidur itu tidak pernah di kamar. Meskipun di rumah itu ada 4 kamar, tetapi kami tidur di ruang tamu. Jadi kasur tuh kita ampar luas begitu, jadi semua kita tidur di kamar. Yang pertama, kenapa? Mumpung anak-anak masih mau tidur dengan kami orang tua. Ya, karena sebentar lagi mereka sudah dewasa, nggak mau. Ya. Kuinsa mungkin 4 tahun lagi hitungan kami, paling sudah nggak mau. Nah, mereka ada suatu apa namanya itu, kasur apa spring bed itulah ya jelek-jelek lah. Kami tidur di kasur-kasur tipis begitu. Nah, saya itu jarang tidur di situ, tetapi malam itu Bapak Ibu, asa coba mau tidur di sini. Saat begitu. Nah, saya tidur di tempat tidurnya yang di tengah biasanya siapa Maya? Queen saya. Nah, di situ kaki saya itu sekali ngenai benda, cetak gitu. Wih, ada apa ini? Ya. Lalu saya bilang, "Ma, ini kayaknya ada peniti." Peniti bahasa Indonesianya apa ya? Peniti ya, peniti. Siapa tahu itu bahasa Jawa gitu loh. Kayaknya ada peniti nih. Ah, nggak mungkin, nggak ada. Saraba-raba juga. Oh, nggak ada. Akhirnya kita main-main lagi, kaki saya kena lagi dan sekali lagi berdarah. Wah, ini pasti ada benda tajam di sini. Itu. Akhirnya saya cari sampai begini dan saya kedapatan satu benda itu tusuk gigi. Ketika saya ambil dan saya kembali, saya bersyukur, Tuhan terima kasih. Engkau bawa saya untuk tidur di sini untuk menemukan barang ini. Daripada anak saya yang kena. Oh, biasa mereka loncat-loncat di situ, apalagi Kensi sama Jaden kalau main. Dan itu ngenain kaki saya dan saya berdarah. Dan saya waktu itu pun saya bilang sama istri dan anak, saya bersyukur bahwa yang kena saya, bukan kalian. Tetapi apa terjadi? Paginya Kensi kena, masih ada lagi satu. Karena kejadian macam akhirnya itu kita meraba semua, kita cari satu-satu. Puji Tuhan nggak ada. Ya, ada 2 tusuk gigi yang berdiri begini, Bapak Ibu. Puji Tuhannya adalah ketika mereka tidak loncat-loncat dan mereka jatuh-jatuh, kadang-kadang itu ada kursi dan mereka itu salto-salto begitu. Kalau itu kena Bapak Ibu, lain cerita. BPJS akan kepake. Tapi Tuhan tidak izinkan itu dan mendingan bapaknya aja yang kena. Nah, saya mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Ini hal sepele loh. Mengucap syukur dalam segala hal, ya, mengucap dulu dalam segala hal. Yang kedua, Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan di sini adalah dibangun di atas Kristus. Kalau tadi kita berakar, ya, sebelum kita bertumbuh, saya rindu bahwa kita itu berakar dulu, mengenal kebenaran dengan baik, gitu loh. Ya. Ini tangga kita, kalau kita bisa lihat itu perjalanan kita sebenarnya bukan perjalanan yang lurus kayak naik ke gedung DPR itu yang di depan foto-foto itu, ya, atau seperti ini, tidak. Kalau kita melihat menjalani kehidupan di dalam
kerohanian itu seperti tanda spiral, saudara, Bapak Ibu, tangga muter begini, tetapi tanpa kita sadari, kita ada di atas. Artinya hidup yang kita alami ini kita mengalami pengulangan, kita lulus, tiba-tiba kita sudah ada di atas. Wih, nggak nyangka saya sudah sejauh ini. Ya. Biasanya Bapak Ibu lakukan itu biasanya tutup tahun, betul. Satu tahun itu biasanya merenung bersama keluarga, membayangkan mulai dari Januari, Februari, Maret, April. Situ nanti Bapak Ibu akan teringat dengan masa-masa sukar, akan teringat dengan mungkin orang-orang yang menjadi berkat, ya, baik itu menjadi berkat dalam sukacita maupun duka cita, ya. Dan di situ biasanya kita lakukan, Tuhan, sejauh ini Engkau membimbing, ternyata memampukan aku melewati tahun 2022, 2021 misalkan kemarin. Atau ada keluarga yang tidak melakukan itu. Justru malam tahun baru adalah foya-foya, menghiasi angkasa dengan asap. Enggak salah kok, itu uang-uang Anda. Tetapi ada baiknya duduk sejenak 1 jam, merenungkan kebaikan Tuhan selama 1 tahun itu Tuhan buat apa. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah dibangun di atas Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atasnya. Akar, saya bilang tadi, hidup dalam kebenaran itu pondasi. Selanjutnya kita harus dibangun di atas Kristus, Bapak Ibu, karena apa artinya bahwa kita hidup dibangun di atas Kristus, bahwa segala segi kehidupan kita itu harus berpusat kepada Kristus. Apa sih yang ada dalam hidup kita? Satu, itu kerohanian, jelas. Bahwa kerohanian kita itu harus berpusat kepada Kristus. Yang kedua, keluarga dan pernikahan kita. Ya. Kita ini konteksnya saya dengan Bapak Ibu yang sudah menikah, ya. Itu juga harus berpusat kepada Kristus. Usaha dan keuangan saudara harus berpusat kepada Kristus. Pelayanan saudara harus berpusat kepada Kristus. Saya rindu, ini saya sampaikan kepada pelayan-pelayan untuk terus setia mengikuti doa pengurapan. Yang belum berkesempatan untuk mengikuti, ya masih ada bulan ini, ikuti. Ya. Masih bulan ini belum, ini ikuti lagi bulan berikutnya. Kami tidak akan menyerah untuk itu. Ya. Kemarin saya sudah berdiskusi sama Pak Ruben, kemungkinan mungkin harinya minggunya akan diganti. Karena ada beberapa kalau akhir bulan itu tutup buku, susah. Nah, mungkin nanti kita akan diskusikan. Tetapi ini penting Bapak Ibu, bagaimana kita pelayan Tuhan, tetapi pelayanan kita tidak pusatkan kepada Kristus. Pelayanan kita pusatkan kepada skill. Pelayanan kita pusatkan kepada pengalaman. Tidak salah ke itu, tetapi tidak tepat dan akan sia-sia karena itu mengandalkan manusia. Terkutuk Tuhan bilang, kalau pelayanan mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan Tuhan, tidak menyerah kepada Tuhan. Sudah buang-buang waktu, pada akhirnya kita tidak menjadi berkat. Ya. Jadi dibangun di atas Kristus artinya adalah setiap aspek kehidupan kita itu harus berpusat kepada Kristus. Dasarnya apa? Ya berakar tadi dulu. Ya, di akar kita itu setiap pagi, setiap malam itu mencari kebenaran, menghisap kebenaran firman Allah, meresap semakin dalam. Bapak Ibu sudah ada bacaan harian selama 1 tahun. Saya kadang-kadang iseng-iseng melihat di grupnya Wanita Bijak. Ada nama sekian yang baca cuma ini, saya kadang-kadang begitu juga saya ini. Yang lainnya ini belum. Ya sudah, kita doakan supaya tergerak. Ya. Masih cuci piring. Karena grup bapak ibu-ibu itu menjadi teladan bagi BCGen, kita ngikutin itu. Jadi yang baca hari ini emonya ini. Nah, pemuda 1 bulan ini emonya adalah tentang bendera. Makanya kemarin yang pertama bendera Indonesia, yang kedua Ukraina. Hari ini siapa yang ngawali ya, bendera apa tadi itu? Rimes, bendera apa itu Rimes? Enggak tahu, pokoknya suka saja. Ya.
Jadi ibu-ibu sudah menjadi teladan bagi kami anak-anak muda, teruslah berkarya di sana, teruslah baca itu. Ya, harus berakar di sana Bapak Ibu. Kalau enggak, waduh. Ya, kalau enggak nanti Bapak Ibu berakar dan menghisap di luar kebenaran Kristus, maka akan terombang-ambing, tidak akan teguh kukuh Bapak Ibu. Akan terombang-ambing, yang ada adalah pengeluhan-pengeluhan, yang ada adalah loncat sana, loncat sini, lari sana, lari sini, karena bimbang dengan apa yang dihadapi. Itu karena tidak berakar tadi. Ya, karena tidak dibangun di atas Kristus Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah yang terakhir, saya cepat saja, yang terakhir, supaya teguh kukuh adalah bertumbuh semakin teguh di dalam iman. Ya, jika kita mengikuti tangga spiral tadi Bapak Ibu ya, jika kita mengikuti tangga spiral rohani yang tepat itu, maka kita akan terus dibawa dan terus akan dibangun, dan tanpa kita sadari tiba-tiba kita di atas, dan kita akan melihat ke bawah, kok bisa ya. Biasanya Tuhan mengingatkan juga itu kadang-kadang lewat status kita di Facebook. Saya kadang-kadang lihat Pak Ruben ya, 5 tahun lalu muncul statement seperti ini ya. Ternyata baru menyadari, kok bisa ya aku seperti ini. Itu Tuhan ingatkan, caranya melalui media bisa ya, melalui media bisa. Nah saya ada satu video tentang bagaimana suatu tumbuhan bertumbuh dan kita bisa mengambil makna ini Bapak Ibu. Mari silakan Pak Anto bisa ditampilkan. Ini ibaratnya adalah kita yang hidup di dalam Kristus Bapak Ibu. Sebelum kita muncul ke atas, hendaknya iman kita tuh berakar dulu ke dalam. Hendaknya iman kita tuh mencengkeram firman Allah gitu loh. Ya, menghisap seri-seri. Hari ke-7. Hari pertama sampai ke-6 mereka belum muncul. Tapi mereka baru, tumbuhan ini baru menyebarkan akar. Hari ke-9, ketika dia tumbuh, akar juga bergerak semakin dalam. Hari ke-11, hari ke-12 akan terus tumbuh akar, tetapi lihat, akar juga akan terus itu. Semakin tinggi akan semakin keras angin, akar semakin tertancap ke bawah untuk supaya dia tidak roboh. Hari ke-15, hari ke-16, hari ke-17, hari ke-18. Kita mengikut Kristus, mengikuti filosofi ini enggak? Atau kita ingin dikenal, kita deklarasikan iman kita Yesus luar biasa, tetapi iman kita tidak berakar. Ketika kita dihimpit, kita tumbang. Hari ke-22, hari ke-24. Lihat akarnya itu terus. Hari ke-25. Nah, hari ke-8, ke-9 itu tadi hari di mana di atasnya mulai tumbuh. Akarnya itu lebih cepat 3 kali lipat menyerapnya. Karena dia menyadari tumbuhan ini, kalau saya tidak kuat mencengkeram, saya akan tumbang kena angin. Kalau saya tidak meresap ke dalam, menghisap seri-seri air dan makanan ke dalam, maka akan kering tumbuhan itu. Maka kita bisa melihat, kadang-kadang kita hanya melihat daun dan buah, akar tidak kita perhatikan. Dari video yang singkat ini kira-kira kita dapat sesuatu ya, bahwa Bapak Ibu, ketika saudara dipilih, diselamatkan, ingat kalau pelayan sudah kita ajar bahwa tujuan Tuhan berikutnya adalah mengembangkan karakter. Saudara dituntut untuk meninggalkan manusia lama dan dipaksa untuk mengenakan manusia baru. Itu susah. Tetapi kalau kita nggak berakar, susah Bapak Ibu.
Alkitab katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan itu masa akan sukar. Ya, itu ada 3 gambar krisis keuangan, saudara, itu terjadi di Sri Lanka. Bagaimana Sri Lanka sehari-hari ini sudah menjadi negara yang bangkrut, menjadi negara yang gagal, ya, membayar hutang dan inflasi begitu tinggi, negara tidak bisa menyediakan BBM dengan baik, terjadi kegelapan di mana-mana, banyak mobil tidak bisa jalan karena terbatasnya barang bakar, bahan BBM, Bapak Ibu. Makanan melonjak dengan sangat tinggi. Kalau terjadi seperti itu di negara ini, iman saudara, Bapak Ibu masih teguh kukuh tidak? Yang kedua, krisis politik yang ada di Ukraina dan juga Rusia. Yang hari-hari ini kemarin kita lihat betapa membanggakan presiden kita ke sana. Ibu Iriana pun sampai menangis ketika memeluk seorang ibu di rumah sakit yang mengeluh bahwa obat susah didapat. Sedangkan orang-orang yang cedera, orang-orang yang dampak daripada perang ini selain kelaparan, terluka banyak. Ketika kita diperhadapkan itu, masih bisa enggak teguh kukuh iman kita? Ini yang sampingnya krisis bencana di Afghanistan, Bapak Ibu, di mana hampir 2.000 orang meninggal karena gempa baru bulan lalu. Ya. Dan sudah dibarang tentu bahwa akan terjadi kelaparan, air bersih juga akan berkurang. Mungkin juga sinyal di sana kita nggak bisa WA-WA-an karena semuanya hancur. Ya. Kalau seperti itu, apakah iman kita kira-kira masih bisa teguh kukuh enggak? Ya. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu. Itu puji Tuhan terjadi di negara lain, bukan kita bertepuk tangan karena terjadi di negara lain. Tetapi kita belajar kalau itu Tuhan izinkan di mana kita tinggal. Pertanyaannya, masih teguh kukuh enggak iman kita? Jawabannya Bapak Ibu sendiri yang tahu loh. Saya enggak tahu, saya hanya mengingatkan saja. Atau Bapak Ibu akan hanyut ya karena krisis terjadi, hukum tidak ada, saya akan menjarah. Ya, yang penting aku kenyang, aku makan. Karena kalau terjadi kadang-kadang kan hukum kan nggak berjalan Bapak Ibu, iya toh, nggak ada yang kontrol, dan kita mungkin akan hanyut dalam itu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terjadi di hadapan kita hari-hari ini, yang lagi heboh, ya ini, Bapak Ibu paham ini? Nggak apa-apa, ini saya sampaikan supaya kita tidak termakan hoak yang ada di luar, bahwa pemerintah mempersulit masyarakat, tidak. Ya, ini adalah aplikasi Pertamina, bahwa BBM ke depan itu memang akan diatur yang pemakai subsidi. Itu yang samping itu aplikasi di Android itu sudah ada nama Pak Gembala, sudah install di sana. Tapi saya tutup untuk yang di bawah-bawahnya. Ya, karena ini streaming nih, jangan sampai nanti orang lain lihat nanti kan ya kayak ini. Caranya ini saja. Kendaraan saya sudah masuk di sana Bapak Ibu. Ya, kendaraan saya sudah masuk di sana, jadi ketika sudah daftar ini satu langkah lagi kita konekkan dengan tepat subsidi, tepat sasaran. Nah, ketika di situ nanti kita akan ditanya STNK, kita akan ditanya KTP, enggak SIM, KTP, kita akan dimintain foto, ya, dan kita harus upload dan serahkan ke sana. Ketika kita disetujui, maka kita akan mendapatkan kris atau kiris itu, kris ya, barcode kris yang kotak-kotak itu. Nah, itu bisa kita scan atau bisa ada dalam HP. Ya, kita scan, kita print, pembelian nanti tinggal nempel. Itu yang saya baca di tutorialnya di bukalah web aslinya, jangan yang lain-lain itu nanti banyak hoax Bapak Ibu. Kenapa pemerintah lakukan ini? Dia belajar dari negara-negara yang bangkrut tadi. Mereka tidak bisa kontrol subsidi, jebol keuangan, sedangkan subsidi yang terpakai ini lebih banyak kepada orang-orang kaya. Yang punya mobil itu kan lebih banyak orang kaya daripada orang yang nggak ada, betul? Pemerintah akan batasi, siap-siap aja yang mobil di atas 2.500 ke atas, tidak bisa pakai Pertalite, akan pakai Pertamax. Ya. Dan kita harus punya hikmat Bapak Ibu di sini. Salah satunya saya pribadi, hikmat saya pakai adalah saya merubah status KTP saya. Yang dulunya saya karyawan swasta, memang waktu itu karyawan swasta.
Tapi sekarang saya rubah menjadi pendeta, karena sekarang pendeta. Supaya apa? Ketika saya mengajukan dibaca KTP-nya, oh ini pekerja sosial ini. Bisa disetujui, kan lumayan Bapak Ibu. Bedanya pertalite dengan pertama kan jauh. Hampir berapa ya Pak Ruben? 2 kali lipat. Biasanya kami 1 minggu 150, kalau pertama bisa 300 berarti. Ya. Ini yang akan kita hadapi dan ini sudah terjadi Bapak Ibu. Inilah dunia saat ini. Kemarin saya ke Bank Mandiri, mau store tunai di ATM, nggak ada. Saya tanya langsung, loh kemana? Diambil, dipindah. Loh kok Pak, ini kan bagus. Enggak, akan diganti yang lebih canggih digital. Saya dijelaskan di situ bahwa ketika nanti Bapak Ibu mau ganti kartu ATM, tidak perlu ke CS. Cukup di situ masukkan kartu yang lama, pencet, ngikutin aturan, tek, kartu baru akan keluar, ATM. Nggak usah ke CS. Ya. Buka tabungan nggak usah ke CS lagi, cukup di situ buka tek store, sudah. Saya tanya, loh berarti akan ada pengurangan karyawan? Iya Pak. Target Mandiri itu 50% karyawan itu akan dikikis, diganti dengan sistem. Artinya orang pengangguran semakin banyak enggak? Semakin banyak. Yang bersyukur orang yang ngerti IT dan memperbaiki ATM-ATM itu, yang angkutan-angkutan itu, ya sudah. Ini kehidupan ke depan Bapak Ibu. Artinya kehidupan akan diganti dengan sistem, dengan mesin, pengangguran akan semakin banyak. Tetapi orang butuh makan, tetap 1 hari 3 kali minimal. Jualan saja. Mandiri lebih baik kan begitu ya toh? Iya. Ini yang akan kita hadapi. Bagaimana kita menghadapi hari-hari yang semakin sukar? Jawabannya tetap kita kembali ke Alkitab. Di dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Bapak Ibu saya akan bacakan untuk kita menghadapi hari-hari yang semakin sukar ya, supaya kita tetap teguh kukuh. Kembali lagi jawabannya dari Alkitab. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hari-hari ini zaman semakin susah ya. Jangan kita senang untuk pesta pora Bapak Ibu ya. Kerja hari ini, kerja 1 minggu dapat uang dihabiskan untuk malam minggu. Senin mulai lagi dari nol. Pak mulai dari nol lagi ya. Ini kalau Pertamina ya. Tabunglah itu, manfaatkan itu ya. Karena kehidupan kita tetap berjalan. Untuk menghadapi waktu yang semakin susah ini, tetap jagalah dirimu. Jangan dengan pesta pora, kemabukan apalagi ini. Yang namanya alkohol itu tidak ada puasnya saudara. Hari ini kita mabuk sampai teler-teler kayaknya kapok-kapok. Dulu saya begitu. Saya tidak mau mabuk lagi, ini sudah begini-begini nih. Tapi ketika ketemu, dorongan itu kan, minum sudah. Dorongan itu semakin kuat begitu. Apalagi ada teman yang bilang, kalau kamu nggak minum ini kok bukan temanku. Waduh, sudah saudara. Ini pengalaman dulu. Ya, dulu. Dulu, sekarang tidak Bapak Ibu. Kalau dikasih mau. Kasih Fanta loh ya. Jagalah dirimu. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Kesukaran akan menimpa semua orang. Artinya orang percaya akan mengalami kesukaran? Ya. Apalagi orang yang tidak punya pegangan kebenaran. Akan terombang-ambing saudara. Kuncinya jagalah dirimu. Berakar kuat semua di atas Tuhan. Yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Terus berjaga-jaga. Terus berdoa. Terus minta kepada Tuhan penghiburan di saat susah, saudara. Karena harta ini tidak menjamin kita senang kok. Ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan ketika dilimpahin harta, saudara, itu harta itu justru akan mengontrol kita. Kok harus bangun lebih pagi lagi, kok harus menghasilkan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Akhirnya kita lupa makan, lupa istirahat, sakit baru sadar. Iyo. Ya. Ini pun pernah saya juga seperti itu dulu. Ya, jadi kita jaga-jaga sambil berdoa.
Namanya berdoa itu kan juga gratis. Ya. Sekali lagi ke BCGen ada komitmen kita minimal 5 menit kita berdoa. Minimal 5 menit. Bagi pemula itu susah. Saya tanya Kakak Bendo, 5 menit susah nggak? Susah. Tapi tanya Bunda, 5 menit belum. Wah, itu baru satu pujian belum selesai 5 menit. Ya. Tapi kita mulai dari yang simpel-simpel dulu. Ya, lama-lama nanti Tuhan akan membawa kita semakin naik, saudara. Kesimpulan yang saya bisa sampaikan kepada kita semua yang pertama adalah, marilah kita tetap setia di dalam proses dalam kehidupan ini, yaitu kita tetap berakar lebih dalam, kita dibangun di atas Kristus, dan kita semakin bertumbuh dengan teguh. Ya, yang kedua, oleh kuasa Allah yang bekerja di dalam seluruh proses ini, pada akhirnya kita menjadi dewasa rohani di dalam keserupaan dengan Kristus. Inilah tujuan Allah supaya kita dewasa di dalam rohani, bukan dewasa di dalam usia. Karena banyak orang yang umurnya sudah kepala 4, kepala 5, tetapi sifatnya anak-anak. Ada firman yang kira-kira ada keras sedikit, ngambek, ini untuk saya ini. Enggak datang lagi saya ke gereja ini. Kok tahu kalau saya enggak ngasih ini? Begitu. Padahal kita sampaikan juga untuk semua, kan begitu. Ya. Yang ketiga, tetap kukuh, tidak tergoyahkan dengan berbagai-bagai rupa kesukaran kehidupan karena memiliki pondasi yang kuat. Milikilah pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat diawali dengan berakar di dalam firman. Setelah itu berakar kuat, baru kita akan tumbuh ke atas, tumbuh ke atas, tumbuh ke atas. Dan ingat, semakin kita tumbuh ke atas, angin akan semakin kencang. Tetapi semakin tumbuh ke atas, akar harus semakin ke bawah mencengkeram. Semakin menyerap nutrisi yang ada di tanah, air-air. Semakin menguatkan diri, sehingga ketika ada goncangan kita hanya begini-begini, haleluya. Begini aja, haleluya Tuhan. Terima kasih, anginnya sungguh enak, sepoi-sepoi. Ya, jadi itu yang bisa saya bagikan kepada kita semuanya. Saya mengundang pemain musik untuk bisa ke depan. Bapak Ibu, hari-hari ini saya selagi senang lagu ini, ya. Hanya satu kerinduanku. Setiap pagi hampir di doa saya itu saya nyanyikan pujian ini. Saya menyadari pujian ini ketika saudara nyanyikan nanti mengatakan seperti ini Bapak Ibu, bahwa suatu hari nanti hidup kita akan berakhir. Yakin akan hal itu? Iya, ya. Bahwa hidup kita akan ada memiliki akhir, ya. Perjalanan kita nanti akan mengikuti, akan ada titiknya. Tetapi sebelum waktu itu, Tuhan berikan kesempatan, dan kesempatan itu kita pakai untuk apa? Tanyakan pujian ini ya. Hanya satu kerinduanku,